bahkan lubang-lubang yang lain. Ya Tuhan, kami juga meminta maaf jika kami selama ini saksi pergumulan Erlin sampai sekarang. Jadi pada waktu itu mungkin kita masih, kalau boleh bicara jujur, masih kedagingan sekali. Jadi masih, waduh enaknya bagaimana ya ini, tarifnya berapa ya pada waktu itu. Sampai semakin kesini, semakin ke arah dekat dengan Tuhan. Maksudnya itu sesuatu yang sangat luar biasa. Salah satunya Erlin itu juga menginspirasi saya untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi hidup menjadi membawa berkat buat orang lain. Tidak menafik, saya juga butuh uang karena saya punya anak 5 dan pada waktu itu murid saya, kebetulan sekali murid saya pegang itu biasanya kalau dari SD sampai dia SMA saya mengajar bahasa Inggris juga, dan sampai mereka kuliah di luar negeri beberapa, sampai saya lupa sekali kalau Erlin minta bu buat CV lagi, aduh ini CV-nya yang mana dulu, jadi saya sesuaikan yang saya mau ngajarin anak apa nih. Kalau misalnya anak SD ya saya pakainya CV yang SD aja, and then kalau misalnya saya harus ke profesional, English profesional, saya yang itu yang saya pakai. Jadi mungkin dia juga salah satu yang sangat membantu dalam hidup saya membesarkan anak saya 5 yang semuanya ini yang paling kecil kuliah tingkat 2 dan yang lain sudah, puji Tuhan sudah mapan. Buat saya sih sudah lintas ya itu. Dan satu yang saya sangat senang itu Erlin itu bertumbuh imannya dengan pesat, dan dia menginfluence people, banyak mempengaruhi gurunya, terutama saya juga. Jadi saya juga belajar banyak sampai pada satu titik akhirnya saya sampai pada bagaimana ya caranya hidup saya ini, karena saya sangat terberkati dalam arti saya bisa memfasilitasi anak saya juga untuk supaya hidupnya siap untuk dipakai oleh Tuhan. Saya persembahkan semua hidup saya, keluarga saya, anak-anak saya untuk kemuliaan Allah. Dan itu mungkin sampai saat taraf sekarang tuh saya nggak begitu, meski masih ada beberapa murid yang juga dari Erlin, mulai saya pegang sejak kelas 4 SD sampai sekarang lulus kuliah, hampir sudah kuliah tingkat 2 itu, jadi sekian tahun itu masih percaya sama saya, itu juga dari Erlin. Juga sebenarnya sama teman yang akhirnya memperkenalkan ke Erlin gitu. Terus ya itu ngerasa kalau jadi guru les itu gimana ya, kan ketemu, kalau dulu di kelas itu kan nggak ketemu langsung dengan orang tua, ketemunya murid banyak gitu kan, dengan berbagai keunikan mereka gitu, unik banget kan anak-anak itu. Nah sekarang ketemu sama anaknya plus orang tuanya, oke ya. Jadi kalau komplain orang tuanya langsung di depan saya. Tapi puji Tuhan sih, puji Tuhan selama beberapa tahun ini belum ada orang tua yang komplain gitu kan, meskipun kadang itu anggap remeh, anggap kecil, itu ternyata berdampak besar ketika kita kehilangan orang tersebut. Makanya guru-guru sekarang ini masih punya, mungkin ini caranya Tuhan ya, supaya saya bisa jadi contoh atau teladan buat murid-murid nanti yang nanti kedepannya Prof ini punya, misalkan punya. Nah ini saya umur 23 tuh masih kuliah, dan ini benar-benar pergumulan saya yang paling besar, dan ini benar-benar kasih sayang saya ke Tuhan itu diuji gitu loh, apakah saya tuh percaya sama Tuhan. Jadi saya ini sudah semester akhir, jadi saya ini sudah semester akhir, sudah skripsi, dan benar-benar yang skripsinya itu benar-benar dosen tuh sangat suka, sampai kayak, oh ini bagus, ini harusnya kamu tuh kayak promosiin lebih lagi nih, karena gambar kamu tuh sudah profesional banget gitu, bikin webtoon tentang cerita Alkitab juga, Ratu Esther. Terus sampai pada akhirnya ditanyain terus sama dosenku, gimana Karina, ijazahnya sudah ada atau belum? Jadi dari awal masuk kuliah tuh saya nggak pernah setor ijazah, karena ijazah saya tertahan di SMA saya, dan saya masih ada tunggakan 38 juta untuk melunasi itu. Jadi itu skripsi sudah 95% selesai, sudah tinggal printing merchandise, itu hangus benar-benar hangus.
saya ini benar-benar nangis gitu loh, kayak Tuhan ini tuh sudah selesai, sudah semester akhir, sudah selesai, sudah 95% selesai gitu. Tapi ketika aku berdoa sama Tuhan, Tuhan bilang, kalau misalnya kamu lulus tahun ini, mungkin yang kamu dapat itu bukan kebaikanku, tapi kesombongan. Karena kamu merasa, oh ini loh gambarku bagus, gambarku profesional. Yang kamu dapat apa? Kamu dapat kesombongan. Itu aku diuji banget, dan setelah aku baca-baca Alkitab, di Alkitab tuh loh ada berapa ribu cerita, kisah yang bisa dibuat skripsi gitu loh. Masa hikmat Tuhan sebanyak itu kalah dengan hikmat manusia? Nggak apa-apa, lanjut aja gitu. Dan waktu itu aku aku kan dibayarin, terus aku mikir sampai kapan mau nyagerno orang terus, sampai kapan mau dibayarin terus. Akhirnya ini dilepas pembayarannya. Terus aku mikir, Tuhan, aku ini sebulan cuma dapat 300 sampai 500 ribu. Aku belum bayar kos, belum bayar segala macam, bensinku apa segala macam. Kayak apa ini? Terus pas ketemu lagi sama temanku nanya lagi, Karina, kamu nggak mau ikut di CR Linta? Terus di situ pacarku juga kayak ngomong, kamu coba ikut yang CR Lin ini. Dan akhirnya aku membuat keputusan untuk kayak berhenti yang lama dan masuk ke CR Lin. Dan CR Lin langsung aja datang ke rumahku jam 5 sore kayak gitu. Oke. Dan pas datang tuh kayak kaget, kok orang ini begini ya, begini tuh dalam arti positif, kayak menggebu-gebu tentang Tuhan, terus dikit dikasih ayat kayak gitu. Sementara di les-lesanku yang lama itu cuma datang lesi pulang. Jadi aku tuh sayang sama anaknya, tapi di sisi lain aku apa gitu loh, apa yang tak dapat dari sini. Dan aku nggak punya hati untuk kayak anak ini harus bisa. Enggak, kayak ya pokoknya ngelesi aja gitu loh. Aku dapat uang ya wis. Dan di sini tuh benar-benar kayak diarahkan gitu. Untuk men-treatment bagaimana cara murid bisa lama itu tadi, biasanya saya jaga komunikasi pasti ke orang tua, murid, ke anaknya. Kita bangun hubungan, jadi bukan sekedar sudah selesai sudah pulang, terus gajian itu enggak akan lama sih. Tapi kita dalami anaknya ini bagaimana, kita coba untuk mengerti dia, kita coba untuk mengerti ke orang tua murid gitu. Kalau di situ ada adiknya, disapa aja, ada kokonya, kita nyapa, kita berusaha untuk buat baik gitu, ramah, nyapa segala macam. Nanti dia pasti ada ikatan sama kita. Nanti akhirnya les juga itu sama kita kayak gitu. Jadi itu penting. Terus kayak ada amanya, ada akongnya, ngomong, jangan malu. Maksudnya basa-basi apalah. Dia akhirnya mikir, oh ini ramah ya, ini. Dari kerjaan saya dan kepingin untuk program hamil, karena kan saya sudah 3 tahun jalan ke-4 itu masih belum punya momongan. Kemudian terus saya ceklah ke dokter kandungan, dan ternyata setelah sampai di situ ketahuan kalau saya ini menderita namanya itu PCOS, jadi itu polycystic ovary syndrome. Nah itu apa? Itu sel telur di dalam induk telur saya itu kecil-kecil, jadi dia itu nggak bisa berkembang. Setiap kali menstruasi seharusnya sel telur itu matang, ini ternyata enggak, dia sel telurnya tetap kecil tapi itu banyak. Jadi setiap kali menstruasi itu keluar sel telur lagi yang kecil-kecil, jadi tidak bisa matang, dan itu sulit untuk, katanya dokter sih, sulit untuk punya anak, ya sulit untuk dibuahi. Jadi sel spermanya nggak bisa masuk gitulah intinya. Nah terus di satu sisi saya juga gimana ya, kok gini ya Tuhan, saya ini sudah belani resign untuk demi
ya kan kita nggak pasti harapannya pengen punya momongan langsung terus ngurus anak ya. Terus habis itu ada seperti ini, ternyata saya disadarkan ini bukan rencanamu loh, ini rencanaku. Tuhan tuh bilang seperti itu sama saya. Terus berapa lama juga program hamil, ternyata bulan Oktober 2022 puji Tuhan saya akhirnya hamil yang ditunggu. 2005, tapi saya sudah mulai mengajar itu 2003. Jadi ketika mahasiswa di kampus ada learning course, kemudian ternyata ada nikmatnya ya, sambil kuliah itu sambil cari uang. Ternyata hidup saya roller coaster, tapi semuanya di bidang pendidikan. Jadi pertama saya jadi dosen di Stikom Surabaya atau sekarang Universitas Dinamika kurang lebih 3,5 tahun. Lalu ada passion, kayaknya jadi dosen itu bosan. Sebenarnya enak sih kalau ada SP itu ESP yaitu English for Specific Purpose sama English for Secretary dan English for Information and Technology. Lalu karena ada panggilan hati saya jumping ke SD Sinjung sekitar 4 tahun. Lalu 1 tahun di Philadelphia. Catering untuk pertama kali ya, banyak banget sharing-sharing dari guru-guru senior dan teman-teman junior juga yang sudah menguatkan aku, membantu aku supaya aku lebih serius lagi, lebih semangat lagi untuk mengajar anak-anak lesku, untuk membantu melayani keluarga yang aku lesi. Itu aja sih. Oke. Sukses terus. Ya senang sih, maksudnya kayak lebih terbuka ya pikirannya ini dengan sharing. Senior, junior juga banyak kayak buka, oh wawasanku ini ternyata masih yang perlu diasah juga gitu. Jadi ya memang bermanfaat sih. Senang lah dapat kenalan baru, sesama guru-guru les, dapat sharing-sharing yang menguatkan juga gitu. Jadi kita bisa dikuatkan lagi. Aku Hilda. Hari ini aku pertama kali join catering di Propop. Untuk kalian yang belum pernah ikut join catering di Propop, entah itu Mister atau Mrs yang lain, harus datang dan join ke catering Propop. Karena kalau kalian datang ke catering Propop, kalian bisa dapat banyak hal yang tidak pernah kalian dapatkan, dan itu bisa membangun kalian menjadi pribadi yang lebih baik.